Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sujatno SPD MSI Mr. Jet. Jelas enteng full trick dengan channel YouTube Mr. Jet Kimia Sujatno dari SMA Negeri 1 Pati Keraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Pada YouTube hari ini saya akan berbicara tentang kimia hijau, yaitu materi pertama di kelas 10 di kurikulum Merdeka, ya, kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan 2030. Oke, masih ingat? Ya, mari kita lihat. Untuk mempelajari kimia hijau ini nanti diharapkan para peserta didik bisa memiliki paradigma berpikir, pola berpikir. Ya, pola berpikir yaitu tentang yang pertama prinsip kimia hijau. Nah, yang kedua reaksi kimia hijau. Yang ketiga, kimia ramah lingkungan. Dan yang keempat, ada kesadaran diri dalam bermasyarakat global. Karena kita semuanya sudah menyadari bahwa dunia itu sudah di genggaman kita. Kita mempunyai HP, dengan kita mengetik apapun yang kita inginkan, maka kita bisa mengetahui di seluruh penjuru dunia, hal-hal yang terjadi di seluruh penjuru dunia bisa kita ketahui dengan mudahnya, sehingga kita hanya memiliki kendali, yaitu karakter kita. Apakah karakter kita itu nanti cenderung untuk mengikuti nafsu kita yang ditunggangi oleh setan-setan, atau kita mengikuti hati nurani kita yang selalu dibimbing oleh para malaikat dengan selalu positif, ya. Semoga kita semuanya menjadi manusia-manusia yang berkarakter baik, yang senantiasa mengikuti hati nurani kita dan yang senantiasa dibimbing oleh para malaikat dan Allah. Kesadaran diri ini penting, ya. Nah, kemudian tanggung jawab bersama. Kita nanti berusahakan semua peserta didik khususnya memiliki tanggung jawab bersama, tanggung jawab lingkungannya, tanggung jawab bersama terhadap keamanan, ketertiban di lingkungannya, di keluarganya, di sekolah, dan di seluruh tempat-tempat yang kita ikut andil di dalamnya. Kita punya tanggung jawab bersama. Di negara kita ini, kita punya tanggung jawab bersama untuk mempertahankan negara kita ini supaya tetap jaya, tetap kuat bersatu. Kemudian berikutnya kita memiliki pelestarian lingkungan. Jadi paradigma berpikir kita, ya, tidak hanya untuk kepentingan pribadi, ya, atau golongan kita, tapi kita bisa memiliki paradigma untuk pelestarian lingkungan kita itu. Berikutnya pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang diharapkan nantinya generasi-generasi penerus kita, anak cucu kita semuanya itu ikut menikmati. Tidak hanya dinikmati oleh orang-orang yang sedang hidup sekarang ini, ya, sehingga orang-orang yang barangkali ada yang suka korupsi, ya, nepotisme, KKN, nah itu tidak sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. Karena nantinya akan merusak bangsa ini. Dan kalau sudah rusak bangsa dan negara ini karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, maka nantinya pembangunan tidak berkelanjutan. Ya, pembangunan ini tidak akan bisa dinikmati oleh anak cucu kita semuanya. Nah, makanya mari kita diharapkan memiliki paradigma inilah, ya, supaya Indonesia, supaya generasi yang akan datang ikut menikmatinya. Berikutnya, masih ingat waktu materi kimia di
MP ya, IPA ya. Nah, di situ kita sudah mengenal proses kimia, reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pemahaman unsur, nama unsur, lambang unsur ya. Kemudian tabel sistem periodik unsur, atom-atom, ya, atom dan molekul. Nah, itu nanti kita akan lebih mendalami dan kita kaitkan dengan kimia hijau ini agar pengetahuan kimia yang kita miliki bisa diaplikasikan terhadap kelestarian lingkungan, terhadap paradigma yang di atas tadi, agar kita menjadi generasi-generasi yang ikut andil dalam mempertahankan dunia ini, mempertahankan keadaan lingkungan sekitar kita agar tetap lestari sampai akhir zaman. Oke. Berikutnya, untuk kimia hijau dan pembangunan berkelanjutan 2030 ini memiliki tujuan. Ya, tujuan peserta didik nantinya itu dapat yang pertama mendeskripsikan atau memaparkan pengertian tentang kimia hijau. Kemudian yang kedua diharapkan nanti setelah kita belajar ini, maka peserta didik dapat mendeskripsikan pentingnya kimia hijau. Kemudian yang ketiga, dapat menganalisis prinsip kimia hijau dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan. Berikutnya, mengidentifikasi proses kimia dalam kehidupan sehari-hari terkait hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Berikutnya, menciptakan kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau. Baik ya, diharapkan ini nanti kita semuanya, khususnya peserta didik dan kita semua yang belajar ini tentang kimia hijau ini nanti memiliki 5 hal yang baik tentang alam ini, tentang lingkungan ini. Oke. Nah, contohnya di sini ada ledakan bahan kimia. Nah, ini ledakan bahan kimia ya. Ledakan bahan kimia yang terjadi di PT DC Dover Chemical yang di Kelurahan Gerem itu, Kecamatan Grogol. Nah, di situ di Cilegon mengeluarkan suara ledakan yang sangat keras. Peristiwa itu terjadi Selasa, ya, hari Selasa itu, Selasa siang itu. Sontak warga yang rumahnya sekitar pabrik panik. Sebabnya apa? Selain mengeluarkan ledakan ya, dan bau gas yang menyengat hingga mengganggu pernafasan warga ya, warga sekitar juga. Nah, mengeluh mata perih usai ledakan itu, seperti yang diungkapkan oleh warga setempat ya, ada namanya Apriyadi. Ini saya ambil dari Kompas lah ya, di situ dari internet ya. Ini apa adanya saya copy ya. Apriyadi mengatakan bahwa sebelum ada suara ledakan di PT DC tadi, dia sempat mencium bau gas. Ya, bau gas kimia yang sangat menyengat. Dia tidak bisa memprediksikan itu gas apa yang di dalamnya itu. Ya, barangkali di sini Apriyadi tadi tidak bisa gas itu apa, sangat menyengat, dia tidak bisa menjelaskan aroma seperti apa itu ya. Dan nanti kalau kita sudah tahu tentang kimia, nanti kita bisa tahu bahwa ini aroma tentang gas ini aroma tentang gas ini ya. Asalkan jangan sampai kita mencium bau itu, hanya kita mengenali saja ya, karena banyak sekali zat kimia yang bersifat racun ya. Misalnya di bau itu bisa membahayakan organ tubuh kita ya. Nah, tapi kita harus mengenal ya. Kalau sudah mengenal, insya Allah nanti nggak seperti Apriyadi ini, dia tidak tahu itu gas apa. Nah, itu ya. Ada ciri-ciri dari suatu gas-gas yang dari baunya itu, bau menyengat ya, bisa amoniak ya itu. Nah, tak lama kemudian muncul suara ledakan yang membuat atap yang salah satu gedung di pabrik itu ya terjatuh.
Nah, pas mau samperin lah ini Apriyadi mengatakan, pas mau saya samperin ternyata meledak. Nah, itu. Ledakannya 1 kali. Sengnya jatuh ke jalan raya dan bau gas makin menyengat sampai susah bernafas. Ya, nah itu bahaya sekali. Akibatnya warga yang lokasinya berada tidak jauh dari PTDC tadi ya ikut mengungsi. Ikut mengungsi lantaran bau gas kimia yang keluar membuat warga merasa khawatir terjadi gangguan. Nah, ya warga langsung mengungsi khawatir terjadi apa-apa lah. Apriyadi berkata tadi, ujar Apriyadi. Hal senada turut disampaikan Yati. Nah, ini warga juga di daerah tadi, yaitu mengatakan ledakan yang terjadi di pabrik kimia ya itu menimbulkan kepulan asap hitam pekat ya. Nah itu bahkan dia mengaku mencium aroma mirip ya formalin. Lah ini sudah mengenal formalin ya, barangkali dia pernah berhubungan dengan formalin, yaitu apa, formalin merupakan bahan pengawet mayat ya. Tapi kadangkala disalahgunakan untuk pengawet makanan itu. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita ikuti seperti itu nanti nggak sesuai dengan kimia hijau itu, karena tidak mendukung kesehatan manusia itu, kesehatan makhluk hidup itu, karena kimia hijau itu hubungannya dengan kesehatan makhluk hidup. Nah itu formalin itu sebenarnya untuk pengawet mayat, harganya murah. Kalau pengawet makanan khusus itu asam benzoat, natrium benzoat itu harganya memang mahal itu. Nah itu makanya jangan sampai kalau nanti para peserta didik semuanya menjadi pengusaha, jangan sampai kita berbuat yang nggak sesuai dengan kimia hijau ini, yaitu menjaga kesehatan makhluk hidup itu. Ya, itu nantinya kita akan mengalami, kalau berbuat yang tidak sesuai dengan kimia hijau, kita sendiri yang akan mengalami suatu efek-efek yang negatif itu. Nah, untuk min dzalik ya. Nah, itu jangan sampai ya. Kemudian pada panik warga langsung kita mengungsi lah, itu kata Yati tadi. Bau itu bau formalin, tapi kuat banget, bikin pedih mata ya, sama susah bernafas, ungkap Yati itu. Nah, polisi pun langsung berjaga mengamankan area pabrik yang meledak itu. Bau yang menyengat masih tercium dan diiringi ceceran cairan yang diduga cairan kimia hingga ke jalan raya itu. Sementara belum diketahui adanya korban dalam peristiwa tersebut. Pihak PTDC maupun kepolisian belum mau memberikan pernyataan soal kejadian-kejadian tersebut. Ya, ini berarti sangat bertanggung jawab itu dari PTDC tadi dan kepolisian itu tidak mau langsung memberikan suatu pernyataan tanpa adanya data-data ya, data-data yang lengkap itu. Jadi ini pembelajaran buat para peserta didik semuanya. Jika kita itu sebagai orang-orang yang terpelajar, maka kita nggak boleh memberikan suatu pernyataan, memberikan suatu omongan, suatu pendapat tanpa didukung oleh data-data yang real, data-data yang ada itu. Ya. Jadi kalau kita ngomong itu berdasarkan hanya mengasumsi saja, hanya ada hal-hal yang sepihak saja dari suatu peristiwa, kita mendengar dari suatu peristiwa, langsung kita memberi pernyataan itu menunjukkan bahwa kekerdilan kita jadi orang-orang yang tidak memiliki suatu tanggung jawab. Ya, ini pun tidak sesuai dengan kimia hijau itu. Karena kimia hijau itu kita akan senantiasa memberikan kebahagiaan, kesejahteraan kepada makhluk hidup. Jadi kalau kita memberikan suatu pernyataan tapi tidak didukung oleh data-data yang ada, maka itulah yang sesuatu yang tidak tanggung jawab bersama tadi. Ya, tidak memiliki tanggung jawab bersama. Nah, itu kayak makanya kita kalau kita menjadi apalagi menjadi orang-orang besar ya, sekelas presiden, gubernur, kemudian nanti wali kota, kemudian bupati ya, mungkin Anda menjadi profesor, menjadi apapun nanti kedudukan kalian ya, maka jadilah orang-orang yang kalau memberikan pernyataan
itu harus didukung oleh data-data dari segala penjuru, ya. Nah, itu dari segala penjuru. Itulah orang-orang yang bertanggung jawab itu. Orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang nantinya itu menjadikan panutan dari orang-orang lain. Pemimpin-pemimpin yang baik itulah, ya. Ngomong berdasarkan data. Oke. Tidak ngomong berdasarkan perasaan, tidak ngomong berdasarkan hanya hoak, ya, berita-berita bohong itu langsung memberi pernyataan. Itulah menunjukkan bahwa orang tersebut adalah kerdil, orang tersebut adalah tidak memiliki tanggung jawab bersama, ya. Oke, ya, ambil dari HTTP kumparan, ya. Ya, dari sini peristiwa ini bisa kita memberikan suatu, seandainya kita menjadi kepala desa, menjadi RT, ketua RT di situ, ketua RW, bagaimana tindakan-tindakan kita, ya, supaya tindakannya itu bijaksana dan tindakannya itu sesuai dengan kimia hijau itu, tidak merugikan perusahaan itu, tidak merugikan pemerintah, tidak merugikan masyarakat, ya, tetapi dengan bijaksana. Tentunya kita harus mencari data-data yang sebenar-benarnya, ya, baru kita melakukan suatu tindakan. Nah, ya, tuh, sehingga kita nanti akan di belakangnya itu tidak akan mengalami suatu masalah, ya. Kadang-kadang kita melakukan suatu pernyataan tapi nggak sesuai dengan didukung dengan data-data, nanti pasti kita akan diprotes oleh suatu pihak tertentu, ya, diprotes, dihujat oleh pihak-pihak yang tidak sesuai dengan pernyataan kita itu. Makanya harus kita jadi orang-orang yang arif, bijaksana, ya. Itu. Nah, ini dari hasil investigasi saya, dari literasi saya di internet. Ini sebagai pembelajaran bagi peserta didik, ya. Yang pertama yaitu laporan warga itu. Jadi kalau ada seperti ini, ada peristiwa seperti ini, peristiwa yang menghebohkan seperti ini, maka warga itu harus mencari data-data, mencari informasi-informasi tentang yang sebenar-benarnya, ya. Yang sebenar-benarnya yang terjadi di tempat itu. Sebenar-benarnya, jangan mengada-ada, jangan menambah-nambahi, jangan membumbui itu, ya. Itu jadi kita langsung membuat dicari dulu, ya. Nanti kan pasti datang orang-orang yang mencari informasi, misalnya wartawan-wartawan, ya. Nanti ada pers, ya. Nah, itu sehingga kita akan memberikan suatu data-data yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan itu. Nah, dari sini maka pada hari Rabunya, kejadian tadi hari Selasa, ya, hari Rabunya itu langsung terlayang surat dari warga Cilegon yang berlokasi di Kelurahan Gerem itu. Nah, itu Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan itu. Nah, itu tanggung jawab sekali ini. Kesehatan Republik Indonesia perihal penegakan hukum lingkungan atas kegiatan perluasan atau ekspansi, ya PT DC tadi. Ya, pada surat itu berisi aduan tentang kegiatan PT DC, ya, yang telah mengakibatkan ini kejadian pipa meledak, ya. Nah, pipa meledak, ya. Kemudian terjadi kejadian klep pipa bocor pada tanggal ini, yaitu kemudian kejadian ledakan besar PT Davar. Ini saya ambil bukan saya ada-adakan, tapi ambil dari berita yang ada di situ, ya, dari berita yang ada di situ. Nah, kemudian korban jiwa ada yang meninggal, ya. Kemudian keluhan warga juga di sekitar perusahaan adalah yang pertama, tidak adanya komunikasi dengan warga terkait kegiatan PT DC. Nah, itu. Ini keluhan warga, kadang-kadang warga itu mengeluh itu, ya, keberatan warga terhadap keberadaan PT DC yang melakukan perluasan, ya, usaha perluasan lahan yang tidak diperhatikan. Kemudian ini pembuangan limbah PT DC ke sungai atau kali. Nah, itu. Nah, ini jadi warga itu nanti akan memberikan suatu laporan-laporan seperti itu, ya. Jangan sampai kita memberikan satu laporan yang hoak gitu, ya, gara-gara kita itu tidak suka pada mungkin
PT desa tadi tidak memberikan suatu, nggak pernah berkomunikasi barangkali seperti itu, nanti pasti kalau kita menjadi orang-orang jadi apapun yang kedudukan kita itu, jadilah orang-orang yang senantiasa menjalin relasi dengan orang lain, silaturahmi ibaratnya ya, dengan orang lain, menyantuni, sehingga nantinya pasti kita akan ada yang mendukung itu. Nah, kalau ada terjadi kejadian seperti ini, nah pasti kita akan dibela barangkali ya, dibela, ada yang membelanya itu. Ya. Tapi kalau kita menjadi pejabat, menjadi direktur, menjadi apapun, kalau kita tidak suka menjalin suatu hubungan, menyantuni fakir miskin, fakir miskin, anak yatim dan sebagainya, nanti kita itu barangkali bahkan dicari-cari, pasti dicari kesalahannya ya. Nah, itu karena makanya jangan sampai kita menyimpan suatu istilahnya kebencian ya dalam hal apapun. Karena apa? Dengan kebencian tadi, maka kita nggak bisa memberikan suatu yang adil ya, suatu pernyataan, suatu tindakan yang adil ya. Kalau misalnya ada kadung benci dengan sesuatu, pasti kita tidak bisa berbuat adil terhadap satu hari itu. Makanya kita kalau menjadi orang yang arif dan bijaksana, jadilah dan sesuai dengan kimia hijau ini, jadilah orang-orang yang tidak memendam kebencian ya, sehingga kita bisa ya. Oke ya. Itu. Nah, nanti ini dari laporan ini, nah itu. Laporan ini dari laporan warga, laporan sepihak ya. Nah, dari laporan ini kalau kita barangkali kita menjadi pihak pemerintah ya, menjadi pihak wali kota, nah itu jangan langsung dimakan mentah-mentah ya, jangan langsung memberi pernyataan karena baru ini sepihak, ini laporan sepihak. Nah, makanya para peserta didik semuanya, nantinya kalau misalnya menjadi para pejabat, menjadi apapun, baru ada satu laporan dari masyarakat, jangan langsung mengambil tindakan ya, sehingga nanti bisa kita tuh bisa mengalami suatu akibat-akibat yang tidak baik itu ya. Maka kita harus lengkapi dengan pihak lain, kita harus mengerti sendiri itu. Nah, makanya dari sini tadi laporan tadi oleh warga. Nah, ini pemerintah sangat bijaksana ini, yaitu apa? Nah, inilah tanggapan atau respon pemerintah itu. Nah, itu pemerintah itu, nah ini sudah laporan kimia hijau ini. Dengan adanya laporan tadi, maka atas disposisi Bapak Direktur ya Kesehatan Lingkungan, dibuat telaah yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan, dan selanjutnya dilakukan pemantauan atau investigasi oleh tim Direktorat Kesehatan ya, lingkungan hidup ya, kemudian Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat ya, kemudian BPTKL PP Jakarta dan Dinas Kesehatan Kota Cilegon ya, untuk ke lokasi langsung melakukan suatu investigasi ya pada tanggal ini, untuk melihat dan mendapatkan informasi secara langsung kondisi kualitas lingkungan dalam aspek kesehatan masyarakat yang ada berdasarkan standar baku mutu ya, persyaratan kesehatan lingkungan akibat beroperasinya PT desa ini. Itu. Jadi inilah pembelajaran yang sangat baik itu. Jadi kalau ada suatu peristiwa seperti ini, pertama tadi ada laporan dari masyarakat, laporan dari industri tadi. Nah, itu langsung, ini menurunkan, pemerintah itu menurunkan ahli-ahlinya yang berasal dari Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Hukum ya, dan yang semuanya yang berkait itu untuk turun ya, mewakilkan ahli-ahlinya itu untuk turun dan menginvestigasi, untuk mencari data-data yang sesungguhnya itu ya. Itulah setelah turun itu ya, nah pasti nanti dinas-dinas tadi itu akan memberikan suatu, mencari data-data yang sesungguhnya itu. Nah itu. Tapi hati-hati juga di sini juga, pemerintah jangan langsung ya, misalnya kita menjadi pihak-pihak, jadi peserta didik nanti menjadi pembesar nanti menjadi orang yang di atas, jadi ya itu jangan langsung memberikan
suatu pernyataan juga ini, baru dua pihak ini. Nah, maka menunggu ya. Nah, di situ nanti yang ketiga ini yaitu temuan di lapangan. Ya. Setelah tim-tim tadi menemukan di lapangan, ternyata apa? Yaitu temuan di lapangan tim investigasi yang beranggotakan Direktorat Kesehatan Lingkungan 2 orang, PPTKL berapa orang ini? 1 orang, Dinas Kota Cilegon 1 orang, BLH ya Kota Cilegon 1 orang ya. Itu menyatakan bahwa ini insiden pipa meledak di PTDC yang menyebabkan korban jiwa adalah fakta yang terjadi tahun 2016 itu, yang telah mendapat penanganan berbagai pihak. Nah itu. Jadi kadangkala laporan-laporan dari bawah itu, dari masyarakat itu kadangkala ini bukan sedang, ini kadang-kadang ada itulah ini buktinya ini. Oh ternyata peristiwa itu terjadi pada tahun 2016. Padahal peristiwa itu tahun 2017 itulah itu. Nih, kadangkala kita mengambil suatu kebijakan tapi datanya sepihak lah. Ternyata ini dari bagian tim ini, tim investigasi itu menyatakan, oh itu terjadi pada 2016 ternyata. Kemudian anggapan bahwa dari laporan tadi masyarakat dan laporan itu bahwa PTDC tidak memiliki dokumen katanya itu dari masyarakat itu. Lingkungan tidak sepenuhnya benar. Karena PTDC itu ternyata setelah diinvestigasi oleh dinas-dinas terkait itu menunjukkan memiliki dokumen itu ternyata lingkungan untuk Depot A ya, revisi final UKL UPL ya tahun 2016 ya. Nah itu perubahan tata letak rencana peluasan kegiatan industri dan jasa penyewaan tangki depot. Kemudian yang B sudah disidangkan, namun revisi finalnya masih belum selesai. Akan tetapi izin lingkungan dan rekomendasi UKL, UPL itu sudah terbit itu. Nah itu. Jadi itu ini bisa menetralisir dari maksudnya tidak dari laporan-laporan dari bawah itu. Nah ini fakta-fakta yang ada itu. Kemudian temuannya ketiga berkaitan dengan dokumen lingkungan tidak terdapat arahan pengelolaan dan pemantauan dampak kesehatan masyarakat ya itu. Kemudian kolam dan kobakan ya yang dilaporkan itu langsung dibuang ke sungai tadi oleh masyarakat. Ternyata di situ ada kolam atau kobakan yang dilaporkan masyarakat dibangun di PTDC untuk menampung limbah atau limpasan air dan dari jalan dan lingkungan sekitar Depot B untuk selanjutnya bila sudah penuh akan dialirkan lagi menggunakan pompa selokan setiap kali di luar area Depot B itu. Nah, kolam kobakan tersebut bukanlah IPAL atau penampungan limbah dan Depot B. Karena apa? Pabrik untuk produksi para formaldehid dan formaldehid belum beroperasi ya. Nah, itu. Jadi ini ada kolam kobakan, yaitu kolam percobaan ya. Jadi kalau misalnya di situ ada industri ya, industri itu industri apalagi industri kimia ini, itu memiliki limbah itu pertama itu masuk kolam kobakan ini. Dalam kolam itu ada kolam percobaan lah ya. Dalam kolam itu terdapat ada ikan-ikan, ada lagi tumbuh-tumbuhan ya. Untuk mengetes bahwa kalau itu nanti ikan-ikannya pada mati, oh berarti kolam kobakan tadi limbahnya itu sudah aman dibuang ke sungai ya, dibuang ke itu. Tapi kalau misalnya ternyata kok di kolam kobakan itu ikannya pada mati, tumbuhannya juga pada mengalami kematian ya, rusakan, nah ini nanti barangkali nanti bagian IPAL, instalasi pengolahan limbah itu ada suatu belum sempurna IPAL-nya itu ya, itu pengolahan limbah itu. Nah itu ini hasil dari investigasi ya dari ini. Kemudian secara visual tanpa alat bantu, jarak antara tanah dan lahan Depot B dengan SUTT ya itu lebih dari 5 meter itu. Nah ini dari hal ini maka kita bisa
menemukan data lagi itu, data dari bawah, kemudian data dari pihak-pihak yang berwenang ini yang langsung sehingga kita tidak akan langsung memberikan suatu pernyataan ya, menunggu. Nah, untuk lebih baiknya, barangkali ya zaman dahulu kan kadangkala ya kalau ada tim ya, kadang-kadang tim yang turun ke bawah ya, barangkali ini untuk antisipasi itu tim-tim tadi kan kadang-kala disuap ya oleh bagian industri sendiri. Kamu jangan bilang gini lah, saya kasih uang nanti. Nah itu makanya untuk lebih baiknya nanti itu bagian atasan wali kota itu harus turun, istilahnya itu belusukan, turun melihat sendiri itu. Nah, sehingga bisa mengetes dari dinas ini apakah laporannya benar-benar ini, apakah tidak lah, seperti itu. Nah, jadi kita bisa mencari dengan fakta sendiri langsung ke bawah, tanpa barangkali harus diam-diam ya, langsung malam-malam dan sebagainya, langsung mencari ke bawah, belusukan ibaratnya ya, seperti yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab. Dan ini sebelum dia melakukan memberikan suatu pernyataan, maka data lengkap dan dia tahu sendiri dengan mata kepala sendiri ya, seperti itu lebih akurat lagi, lebih arif dan lebih bijaksana lagi. Jadi besok kalau kalian menjadi pemimpin seperti itu, dari berbagai pihak kita tahu data-data yang akurat, data yang benar-benar ya, benar-benar di situ betul ya, data-data yang tidak mengada-adakan seperti itu ya. Langsung kita baru memberikan suatu pernyataan, mungkin memberikan suatu bantuan ya. Jangan hanya baru satu pihak saja langsung memberi bantuan, itu kadang-kala nanti bantuannya itu salah sasaran ya itu. Oke, seperti itu. Jadi ini terhadap kimia hijau itu hubungannya dengan ini tadi ya, tadi ada suatu gas yang tercecer itu sudah tidak sesuai dengan kimia hijau, jelas itu ya. Tapi penanganannya juga harus sesuai dengan kimia hijau, dengan arif bijaksana tadi, dengan penuh pernyataannya itu penuh dengan didukung oleh data-data yang akurat ya, tidak langsung memberikan suatu pernyataan ya. Oke. Nah, kadang-kadang orang yang tidak bertanggung jawab kan memberikan suatu pernyataan hanya dari asumsi, hanya dari perasaan, tanpa didukung oleh data-data ya. Oke, sehingga menimbulkan suatu hoak ya. Hoak itu berita bohong, berita fitnah, naudzubillah min dzalik, itu merupakan jariah ya, jariah dosa, naudzubillah min dzalik. Makanya peserta didik yang semuanya itu harus benar-benar menjadi orang-orang yang arif dan bijaksana. Kalau memberikan suatu pernyataan dalam medsos, apalagi itu dibaca orang-orang sedunia ini, karena HP itu sudah di tangan kita, itu maksudnya dunia itu sudah di tangan kita, itu kita bisa menulis sesuatu di medsos ini dibaca oleh orang seluruh dunia itu. Sehingga kalau baik ya, kita itu merupakan jariah ya, jariah pahala. Nah, kalau jelek jariah dosa, naudzubillah min dzalik ya itu. Nah itu kemudian berikutnya ini adalah tindak lanjutnya. Nah ini dari dari temuan-temuan tadi, laporan tadi, ada tindak lanjut, yaitu ini DLH, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, itu mengusut langsung ya kasus dugaan pencemaran lingkungan akibat bocornya tangki gas. DLH meminta keterangan dan data-data kepada warga sekitar dan manajemen PTDC. DLH memanggil pihak industri untuk dimintai klarifikasi. DLH melaporkan hasil klarifikasi ke Wali Kota Cilegon. Kemudian jadi ini ada Komisi DPR, Komisi 2 DPRD Kota Cilegon memberikan masukan agar pemerintah Kota Cilegon langsung turun ke lapangan melakukan investigasi lah itu tadi. Jadi ini betul sekali itu. Jadi kalau kita menjadi gubernur, nanti kita akan berhubungan dengan DPRD atau bupati juga ya, DPRD itu bupati, gubernur, DPRD tingkat 1, kalau bupati itu DPR tingkat 2 ini. Nah itu kita akan dengarkan masukan dari DPR, dengarkan masukan dari segala pihak itu ya, sehingga kita bisa memberikan suatu kebijakan yang lebih arif, lebih bijaksana itu ya. Ya kayak itu. Ini jadi turun tangan di DPRD itu berarti ini
Kota Cilegon ya, itu langsung memberikan masukan kepada pemerintah, kepada wali kota Cilegon itu untuk turun langsung belusukan lah ibaratnya, ibarat sekarang yang keren itu ya, belusukan, lihat langsung, sehingga nanti bisa memberikan kebijakan yang lebih arif dan bijaksana. Berikutnya ini ada tambahan ini dari berita tadi, politisi PPP ya, Partai Persatuan Pembangunan memberikan masukan, kalau merugikan ya masyarakat ya sebaliknya ditutup saja lah ini. Nah, dari masukan seperti ini kadangkala para politisi juga kadangkala kan, wah mungkin saking ya politisi, jadi orang berpolitik itu ya ada suatu prinsip ya, kadangkala nggak sesuai dengan kimia hijau ya. Ya di situ pokoknya tidak ada kawan yang abadi ya. Kalau dia orang itu menguntungkan ya kawan, kalau misalnya tidak menguntungkan ya tidak kawan, apalagi merugikan ya lawan. Nah itu jangan sampai ya, itu kadang seperti itu. Nah ini memberikan masukan, kalau merugikan ya tutup saja. Nah itu ya memang seperti itu ya, ini juga masukan juga ya, masukan ini sebagai pertimbangan pemerintah ini. Nah itu, tapi jangan dari masukan seperti itu, jangan kita ikut emosi ya, harus dengan arif bijaksana itu. Pemerintah Kota Cilegon dilakukan oleh DLH melakukan investigasi ya, investigasi langsung seperti itu. Nah makanya mari kita itu harus membuat suatu pernyataan, membuat suatu ini. Makanya dari pemimpin itu harus nantinya, kalau kalian menjadi pemimpin itu harus bisa cepat ya, cepat tanggap ibaratnya, cepat bisa memberikan suatu keputusan. Nah itu ya, cepat untuk mengambil data-data yang memang benar-benar akurat. Nah itu ya, cepat melakukan itu, jangan menunggu ya itu. Oke, jangan menunggu tapi langsung cepat bertindak itu, sehingga nanti tidak kedahuluan orang lain ya, tidak kedahuluan, kita bisa lebih cepat dibandingkan orang lain itu. Bagaimana langsung tek seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian reaksi-reaksi ya. Nah, reaksi-reaksi kimia ya. Ada yang berhubungan dengan kimia hijau, ada yang di situ tidak sesuai dan menimbulkan suatu polusi ya. Ini contohnya pembakaran sempurna LPG. LPG itu campuran dari CH4, C26 dan C3H8. Jadi metana, etana dan propana itu. Nah, kalau dibakar sempurna itu hasilnya itu gas CO2 dan H2O itu. Hasilnya itu ya. Ya tidak ada yang lainnya. Karena pembakaran sempurna itu oksigennya cukup ya. Pembakaran sempurna cairan korek api gas itu, cairan korek api gas yang bening itu sebenarnya C4H10 butana itu. Dibakar, kalau sempurna oksigennya cukup, maka C-nya mengikat O cukup di CO2, hanya mengikat O cukup di H2O ya. Pembakaran sempurna pertalit bensin ya, C8 dan 18 itu sempurna, maka menjadi CO2 H2O itu. Pembakaran solar ya, pembakaran sempurna solar minyak diesel ya, kalau sempurna oksigen cukup, maka oksigen cukup ya, maka di situ akan menjadi CO2 dan H2O itu. Tapi kalau misalnya oksigennya itu, kalau misalnya oksigennya itu kurang, maka nanti pembakarannya tidak sempurna itu. Ya, makanya C itu kekurangan oksigen. Sehingga jadi karbon itu, asap hitam. CO kekurangan oksigen jadi CO itu. Nah, kayak itu. Kemudian CO2 H2O. Nah, kemudian sehingga akan menimbulkan suatu pencemaran CO itu, bahaya itu. Nah, kemudian pembakaran hutan ya. Pembakaran hutan jelas di situ pembakaran tidak sempurna itu. Jadi kekurangan oksigen sehingga CO ada arangnya, ada asap hitamnya gitu. Pembakaran dalam tubuh itu. Pembakaran dalam tubuh atau respirasi itu CO2 H2O ya, CO dengan oksigen, CO2 H2O itu. Kemudian reaksi pembakaran dalam tubuh itu kebalikan dengan fotosintesis itu. Jadi kalau kita lihat pembakaran dalam tubuh menghasilkan CO2 dan H2O,
Nah, fotosintesis dibalik itu. Jadi CO2 dan H2O diproses menjadi glukosa dan oksigen. Ya, sehingga ini fotosintesis itu sesuai dengan kimia hijau. Ya. Nah, kita tahu bahwa gas CO2 itu jelas menimbulkan suatu efek rumah kaca, pemanasan global. Sedangkan CO itu jelas itu akan menimbulkan manusia itu nanti mengganggu fungsi hemoglobin. Hemoglobin harusnya untuk mengikat oksigen. Nah, karena CO itu 500 kali lebih menarik daripada oksigen, maka nanti yang akan terikat oleh hemoglobin adalah gas CO-nya itu, ya, seperti itu. Nah, hemoglobin itu jadi sehingga nanti manusia akan kekurangan apa? Kekurangan oksigen itu, pusing, lemas, ya, mual, ya, kadang-kadang bingung, ya itu. Dan kalau sudah akut ya bisa terjadi kematian itu gas CO itu, yaitu hasil pembakaran tidak sempurna itu. Nah itu ibaratnya antara gas CO dengan oksigen itu ya. Jadi hemoglobin itu ibaratnya siswa prasadik ini yang cantik ini ya. Itu kemudian oksigen itu ibaratnya saya. CO itu ibaratnya Raffi Ahmad ya. Yang 500 kali lebih menarik daripada saya kayak. Nah, pasti kalau saya masuk bersama dengan Raffi Ahmad ke kelas ini, itu hemoglobin cewek-cewek kan Raffi Ahmad ya pada pada ingin tanda tangan, ya ingin salaman dan sebagainya. Saya dicuekin ya, O2 dicuekin itu. Padahal yang berguna untuk memberikan materi kimia kan saya yang lebih bermanfaat kan ya. Anda hanya mabuk kepayang dengan Raffi Ahmad itu. Itulah CO itu ibaratnya Raffi Ahmad yang 500 kali lebih menarik daripada saya. Oksigen ibaratnya saya itu. Sedangkan hemoglobin itu ibaratnya adalah ya cewek-cewek di kelas ini. Wah ya oke itu yang mabuk kepayang dengan CO ya. Nah itu makanya kita kekurangan oksigen. Nah itulah bisa menimbulkan racun itu. Nah berikutnya reaksi perkaratan logam itu yang kita bahas sehari-hari itu. Jadi Fe ketemu dengan oksigen dan H2O. Di situ dalam keadaan asam karena hujan asam ya, maka menjadi Fe2O3 10H2O itu. Ini apa namanya? Karat logam ya, karat besi. Nah, itu. Besi itu kalau ketemu hanya oksigen saja tidak akan berkarat. Kalau ketemu H2O saja nggak akan berkarat ya. Hanya harus ada dua-duanya itu ya. Ibaratnya ya, besi itu bisa berkarat jika ada oksigen dan H2O secara bersamaan. Ya, ibaratnya begini, ada seorang cowok namanya Ferry. Dia itu kalau ketemu dengan O2 saja, ya O2 itu ternyata itu tidak malu-malu lah ya, malu-malu sendirian sih. Tapi kalau sudah berdua dengan H2O ya, dengan Herlina bahkan ya, Osi dan Herlina, pasti dia akan melakukan, karena Ferry itu ganteng banget. Halo Ferry, halo Mas Ferry gitu ya. Ibaratnya dulu waktu saya kuliah itu misalnya ada seorang cowok ganteng misalnya ya lewat di kos-kosan putri ya, dulu kalau kuliah di ada kos-kosan putri itu. Kalau cowoknya memang ganteng banget ya, biasanya kalau putri-putri kalau berkumpul itu langsung halo sweet Mas Ferry ya mampir. Nah itu kadang ada sweet itu menggoda. Tapi kalau sendirian tidak bisa itu. Nah makanya harus O2 dan H2O itu harus ada itu ya. Nah itu akan menjadi ini Fe2O3 10H2O itu ya. Itulah ya. Kemudian reaksi bom ya. Bom ada TNT, ada nitrogliserin ya. Bom itu terjadi karena apa? Karena suatu reaksi itu akan menghasilkan gas-gas yang banyak itu. Nah dalam satu tempat yang sempit akan mendesak keluar, sehingga akan terjadi ledakan itu. Seperti kita misalnya menyebul itu balon ya, terus disebul terus nanti akan meledakkan balonnya itu. Nah itu makanya itu TNT itu nanti kalau mengalami dijatuh atau kena picu berupa percikan api ya, atau listrik yang menimbulkan percikan api, ini terjadi suatu reaksi kimia yang menghasilkan gas-gas banyak sekali itu, nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, karbon monoksida, karbon dioksida ya. Nah itu akan mendesak tempat yang sangat sempit langsung meledak itu. Nah itu ya. Makanya ini dan bom-bom ini tidak sesuai dengan kimia hijau karena akan merusak lingkungan ya di situ. Nah, makanya kita jangan sampai
nantinya kalau kimia hijau itu tidak mengembangkan yang hal-hal yang seperti ini nih. Kalau ya bisa dikembangkan tapi untuk apa hal-hal yang baik. Misalnya kita akan membuat tol ya, jalan tol tapi ada batu yang sangat keras dan nggak bisa bisa kita ledakan dengan yang namanya TNT itu dinamit ini, dengan dinamit. Nah, diledakan ya. Sehingga bisa tol itu bisa terbuat dengan sebaik-baiknya gitu. Hal-hal yang sesuai dengan kimia hijau itu tidak merusak kesehatan manusia, tidak mengganggu kesehatan makhluk hidup ya. Okay. Nah, kita masuk pada pengertian ini. Pengertian kimia hijau itu. Nah, pengertian kimia hijau ya ini atau green chemistry, kajian kimia yang memfokuskan pada penerapan sejumlah prinsip kimia dalam merancang penggunaan atau memproduksi bahan kimia untuk mengurangi pemakaian atau produksi bahan berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan makhluk hidup dan pelestarian lingkungan. Jadi inilah kata kuncinya di sini, kesehatan makhluk hidup dan pelestarian lingkungan itu. Nah, ini kita kayak kimia hijau itu kita fokuskan ke situ ya, agar kesehatan makhluk hidup dan pelestarian lingkungan itu bisa terjadi dengan sebaik-baiknya itu. Nah, caranya tadi dengan mengurangi pemakaian atau produksi bahan-bahan berbahaya ya, memfokuskan pada penerapan sejumlah prinsip kimia. Nanti ada prinsip kimia, 12 prinsip kimia nanti ya. Itu seperti itu. Kemudian kajian yang mencakup konsep dan pendekatan yang efektif untuk mencegah pencemaran. Nah ini kata kuncinya itu mencegah pencemaran. Jadi pertama tadi kesehatan makhluk hidup, kedua itu kelestarian lingkungan, kemudian yang ketiga itu kata kuncinya mencegah pencemaran itu. Nih, ya. Yang diakibatkan oleh proses ya produksi bahan kimia beracun, berbahaya ya, karena penerapan metode dan pemecahan masalah secara inovatif ya terhadap masalah lingkungan. Makanya ada 3 itu, yaitu kesehatan makhluk hidup, kemudian pencemaran kelestarian lingkungan dan pencemaran lingkungan itu. Ya. Nah, kajian kemudian ini perlu diaplikasikan dalam pembelajaran kimia di sekolah dan perguruan tinggi, khususnya kegiatan praktikum di laboratorium itu. Jadi nanti limbah-limbahnya itu diolah dulu. Barangkali limbahnya asam, nanti dinetralkan menggunakan basa dulu. Kalau netral pH-nya sudah 7 baru dibuang begitu. Kalau limbahnya berupa basa, dinetralkan dulu dengan asam, misalnya dengan cuka yang sisa-sisa itu dinetralkan. Kalau netral baru dibuang, seperti itu contohnya ya. Aktivitas dalam upaya mengurangi, menghilangkan, dan mengganti penggunaan bahan kimia beracun dan berbahaya yang digunakan dalam percobaan untuk mengurangi kadar pencemaran. Ya, pembelajaran kimia yang berwawasan lingkungan dengan perlunya memiliki pengetahuan dan keterampilan mengaplikasikan prinsip-prinsip kimia hijau. Nah itu ya. Oke, nah ini ada prinsip kimia hijau itu ada 12 ya. Nanti kita akan pelajari di bab berikutnya itu 12 prinsip kimia hijau ini ada 12 oke ya. Nah, ini yang terakhir yaitu pengertian dan pentingnya kimia hijau. Nah, ini pentingnya kimia hijau ini, satu, menjaga kesehatan makhluk hidup, menjaga pelestarian lingkungan, mencegah pencemaran lingkungan atau polusi, mencegah perusakan lingkungan, efisiensi atau hemat energi, mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan, kemudian menciptakan kesejahteraan manusia itu. Itu pentingnya seperti itu. Jadi inilah inti sarinya nih. Kata-kata yang penting ini. Kemudian manfaatnya banyak sekali, proses kimia lebih ekonomis, biaya produksi dan regulasi rendah. Kemudian efisien dalam penggunaan energi, pengurangan limbah produksi, pengurangan kecelakaan, produk lebih aman, tempat kerja dan komunitas lebih sehat, kemudian perlindungan terhadap kesehatan ya. Oke, ya itu sampai di situ ya. Jadi nanti tadi dari peristiwa ledakan tadi ada yang sesuai dengan kimia hijau, ada yang tidak sesuai. Silakan para peserta didik itu menuliskan ya. Dari peristiwa ledakan tadi yang tidak sesuai dengan kimia hijau apa saja, yang enggak sesuai dengan kimia hijau apa saja ya. Termasuk kebijakan-kebijakan dari pemerintah, kebijakan dari pihak
kebijakan dari pihak pengelola industri tadi, kebijakan dari bawahan, dari rakyat, dari masyarakat, dari pemimpin masyarakat, itu manakah yang sesuai dengan kimia hijau, mana yang tidak sesuai. Silakan nanti ditulis sebagai tugas. Yang pertama, tulis dari tadi ledakan kimia tadi itu mana yang sesuai dengan kimia hijau, mana yang tidak sesuai ya. Di poin-poin itu. Oke? Semoga yang sedikit bermanfaat bagi masa depan kita semuanya. Semuanya bisa lulus dengan nilai yang bagus, bisa diterima di perguruan tinggi negeri favorit dengan jurusan yang diidam-idamkan, terberikan nasib yang baik, baik sejahtera dunia akhirat, terberikan kesehatan lahir batin, panjang umur, manfaat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan akhirnya semoga kita semuanya bisa masuk surga bersama-sama, reuni di surga bersama-sama, dan masuk surga bi ghairi hisab, tanpa dihisab. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like dari ini sehingga nanti kalian bisa mengikuti YouTube berikutnya yang terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.